Stasiun Bandara pada Cilegon, Bapak Haji Ismatullah, Ibu Kasih, Ibu Kader. Alhamdulillah, Iqra itu membaca, artinya kita wajib membaca. Orang tertipu karena tidak bisa membaca. Orang bisa nipu karena bisa membaca. Ini tinggal pilih mau ketipu karena tidak bisa baca atau menipu karena bisa baca. Juga begitu. Kita khos wa iradil am, tulisannya seolah-olah khusus tapi maknanya umum. Iqra membaca diri kita, bisa membaca orang lain. Maka pemerintah dari zaman Soekarno sampai detik ini ada program pemberantasan buta huruf. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk dalam kategori pemberantasan buta huruf. Dan mudah-mudahan ada lomba tingkat provinsi juga barangkali bisa masuk. Karena salah satu nanti Pak Kadis kita barangkali pengen membuat yang lebih luas lagi, ada taman bacaan. Yaitu di sebelah kantor kelurahannya ada pustukan buka tidak tiap hari. Jadi multifungsi ya, bahkan triple fungsi lah. Satu untuk pustu, yang kedua 2023 saya nyatakan dibuka. Karena tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Senior Hairul Amri, yang namanya sudah pemimpin yang terbaik melalui saus dan niat dari camat ya. Karena teorinya camat Agus ini naik nih teorinya, ya kosong naik itu lah ya. Karena biasanya lurah senior tuh dari camat rumusnya ya. Tinggal sedikit didoakan terakhir, lalu Pak Walinya dipuluhi pokoknya, dan didukung oleh para tokoh ulama masyarakat. Karena biasanya ini ngedorong dewek mah buat Pak. Ya berarti ngebak ke alim ulama, wis rumusnya waktu itu sing ngomong puluhi bae langsung. Pak Harul kudu dari camat Ciwandan misal ngobrol terus kehin. Kita berada di Ciwandan ini merupakan sebuah kehormatan dan kebetulan kemarin bantuan kita kirim ya. Karena pula saking ingatkan niat dari Pak Lurah membangun sebuah peradaban itu di mana-mana dimulainya dari perpustakaan. Ya, hanya saja karena kita ini tidak memasir. Dulu namanya Alexandria ya. Jadi kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bisa berkuasa ratusan tahun dengan generasi yang berabad-abad tadi, dikarenakan ternyata sudah memahami ilmu itu menjadi tolak ukur untuk sebuah kemajuan. Makanya Amerika yang katanya hebat, Rusia yang katanya hebat, nggak punya piramid. Kota Cilegon ada 458.000 penduduknya. Terbanyak itu Citampil, kedua Ciwandan. Ya, kalau nggak salah. Nah, dengan penduduk yang terbanyak Ciwandan ini menunjukkan berbagai permasalahan pasti terjadi di penduduk yang banyak tadi. Ya, kalau di Ciwandan atau di kota Cilegon atau di Indonesia, maaf nih ya, yang namanya penjahat itu pasti orang Islam. Yang namanya koruptor orang Islam. Tapi hari ini Amerika penjahat Kristen kabeh. Intelijen dunia yang paling hebat itu adalah Mossad. Mossad itu intelijennya Israel. Berikutnya itu CIA, ya. Terus Rusia itu KGB. Nah, ternyata seluruh orang yang terhebat itu bukan orang Islam.
literasi tertinggi di dunia itu adalah Singapura. Artinya tetangga kita Indonesia. Kenapa di Singapura? Bapak Ibu saya pernah ke Singapura sekian kali ya. Setelah saya amati, wong Singapura itu buatan beli tanah Pak. Ternyata Singapura itu tanahnya milik Malaysia, dikontrak oleh Singapura, ya. Tapi kontraknya itu 100 tahun. 11, Cilegon itu hanya memiliki pantai dari 0 sampai 2 mil. Itu pun perizinan perusahaan yang ada di pantai itu kewenangan pusat. Jadi kalau zaman Sengen mah yang namanya perizinan itu pasti lewat lurah, ya, camat dan seterusnya. Seniki mah kalau perizinan yang pelabuhan, pabrik langsung ke pusat lewat provinsi. Jadi Kota Cilegon betul-betul hanya menikmati pajaknya doang. Yang namanya pajak itu kalau orang Islam ya setahun 2,5%. Kalau kan kantor perpustakaan supaya unik saus ya. Kantor kita pertama kali namanya KPAD, Kantor Perpustakaan Arsip Daerah. Berubah lagi menjadi DPAD 2017 itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Nah seniki arahnya gentos malih ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Kantor boten ngalih-ngalih niku saos. Arahnya sama telung balen. Nah, jadi saya mengalami pergantian dua nama, makanya perangnya milik dereng gentos. Ya, masih DPAD. Ya, padahal namanya sudah DPK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Nah, dialog aja muter-muter seniki ning Grogol tuh laku sing usul supaya dibangun perpustakaan. Ciwandan aja kemarin laku sing usul Pak supaya di Ciwandan Kari dibangun perpustakaan. Enggak ada. Padahal peradaban negara yang pernah melihat ya, Mesir, Prancis, Romawi, ya, Turki, Indonesia itu Pak perpustakaannya tertinggi ya, ada 15 tingkat yang ada di Jakarta. Sekali-kali bukan pengelolaan doang ya, minta bantuan buku dan lain-lain, kita akan atur Pak. Karena kebetulan ada bantuan untuk komunitas. Nah, apabila ada kali terdepan pengen minta bantuan, nanti bikin proposal, kita answer ke sana ya. Nanti semoga aja dapat bantuan di tahun yang akan datang. Karena bulan itu ngebantu ini sih ngendel terus. Cuman bener. Pak, literasi itu ternyata dimulai dari sejak kandungan. Jadi kalau saya mah ya merasakan ibu saya lagi ning meteng aku boten ngiran apa sing diomong ibu ya. Tapi ibu-ibu Sengen mah wong tua Sengen mah ning lagi hamil niku ngegriyeng dengan tahaken ngaji. Betul. Ya. Air gilas karo botol karo alu kan ya. Setelah itu direndam kering, masaknya kan harus dicampur dengan ampas. Umbar, apa? Jadi dia seperti enak. Jangan dipindah ngemuruk. Nah, yang namanya gawe penama mendaki minyak ya, jangan kelep. Ampasnya kan boten dibuang wong tuwa dibonggoni maling jadi kuya sangu. Wong kon dicelopong wis ketilak barang. Jadi ternyata menciptakan jijik masa lalu itu saya nggak stunting mah ada keropok maksud kekeli menggali mantas gula ya jogol dan lain-lain. Tapi kok orang tua saya nggak pernah jujur karena orang tua pun eman jalannya. Tetapi kenapa dulu saya tidak jujur? Karena itu urusan saya. Jadi lifestyle hari ini berubah. Nah, pada anak remaja anak remaja, literasi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini bagian dari literasinya. Karena membaca itu bukan cuma baca buku, membaca orang lain, membaca anak sendiri. Dasar kita adalah ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Hai orang menjagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini orang Indonesia ini disarankan katanya baca buku itu minimal setahun 3 buku. Baru. Saya bawa contohnya nih 3 buku. 1 tahun kudu peragat 3 buku. Mau tipis mau tebal urusan masing-masing. Kalau disinyalir
Setiap orang baca 3 buku setahun, jaminannya orang itu akan sejahtera. Percaya boten? Nggih, Pak. Sejahtera itu sugih, Nggih. makmur, Amin. angkat duite, kata habine gitu. Masuklah, ya. Baca di Urusan komik, yang Pak. tidak Baca di digunakan. Petruk. Ya, segala macam kebutuhan terpenuhi. Nah, kalau hari ini kali aja saat ini. Ya. Buah nyolong kan sedikit mah disewot gitu. Zaman dulu mah kan elok Stunting, nyolong buah ya. kan. Ari ngambil buah, aja wake-wake solar di baik. Jadi dulu mah zaman ini dipelihara sama masyarakat, Pak. Wis yang dulu banget tonggo iki pilih ngesor. Nah, mundur wis warek Pak mundur. Artinya orang dulu itu tidak lapor ke polisi, Pak. Kalau ada nyolong buah itu, tapi dinasihati engko maning-maning. Ning ngambil buah aja akeh-akeh dari pangan bae. Nggih, Pak, koten mah kok kesok manek-manek. Kalau berbelanja nggak dikasih kan? Iya, benar, Pak. Buah pada matang pengen makan. Diseri, Nah, jadi rasa peduli orang tua terhadap masyarakat itu juga bagian literasi, Bu. Literasi masa lalu yang sekarang harus dilestarikan kembali. Kalau Sengen, yang namanya guru itu kalau ada anak minggat itu orang ngedelengaken kayak seniki. Seniki mana anak bang minggat, boten negur, boten nyewoti. Terus yang nyewoti seniki mah dilaporkan sama guru orang tuanya. Apa urusannya kamu terhadap anak saya sampai nabok sampai negor sekali? Saya waktu sedikit mah hari zaman saya, I know kecil kula dinasehati maning-maning ngeten tegur saos. Jadi dulu mah orang tua itu terima kasih kepada lurah, camat, aparat guru, tapi sedikit mah guru nyelentik sewot lapor polisi. Pelanggaran HAM. Nah, kan saya pernah jadi kepala dinas ngurusi guru, tiap tali serang buku saos dilaporkan polisi. Kenapa? Karena fotonya dewan. Wah, parah nih Pak Dewan, kira-kira masih sedikit. Membuat ributan. Pengen mas sampai bocor gitu. Iya, tim. Klingan serendasi bocor. Tiba, gula mah alasannya orang tua kan buatan sejujur. Makanya Pak, belajar bahasa mau Inggris, mau Arab, mau Sunda, mau Jawa, lebih bagus belajarnya lagi cilik. Kecil lagi celek nih. Ayo bebasan dan apa tak? Hari sama tua kayak kita cuma gelas tiba buah. Iya, benar, Pak Ganti. Ya, kenapa? Karena memang anak itu seperti gelas Kosong. Ya, bejana kosong. Teh. Prepongisi ini tergantung. Dan otak kita ini, menurut penelitian, ya, berbahasa bisa 43 bahasa, Pak. Setiap orang yang otaknya normal, 120 questionnya. Nah, otak kita yang sekarang itu cuma terisi 2%. Sekarang ini 98% kosong, Pak, otak kita. Cuma 2%. Jadi kalau seandainya sehari-hari baca buku, nambah sekian persen, bertambah terus 90%, terus pinternya keliwatan. Ya, jadi Bapak yang saya hormati, ketika knowledge ini menjadi bahan pertimbangan, makanya ketika saya sekolah, ya, SD, SMP, SMA, ya, terus S1, S2, S3, yakin ketika saya S3, ya, jadi kepala dinas, Pak. Jabatan ternyata mengikuti sekolah saya. Waktu saya S1, saya jadi guru. S2, saya jadi kepala sekolah. S3 saya jadi kepala dinas. Jadi Qatar, Bahrain, setiap pribumi itu dijamin jadi direktur. Setiap tentara kalau orang Arab asli langsung kapten kolonel atau pangkatnya. Orang melalui sormani. Kenapa? Itulah ciri negara maju. Kalau negara maju itu orang pribumi itu selalu jadi pimpinan. Kenapa? Tapi untuk jadi pinternya itu difasilitasi. Nah, full sarjana, tolong ini Pak Lurah dimanfaatkan, ya. Jadi rampedi bocah-bocah sing sampun lulus SMA, alias boten kuliah hakan. Di area itu ada kelas karyawan, Pak. Ada kelas karyawan. Sing ahli kelas karyawan itu kuliah sing penting rawuh. Terus kudu pinter sing penting oleh ijazah. Itu beda. Itu agak
bukunya nanti ya. Bapak yang hormati, ini berlaku untuk Bapak dan Ibu aja jawabannya. Ya. Baca buku yang pertama itu, tindakannya baca dulu judulnya. Ini buku karangan saya sudah ngarang 8 buku ya, selama jadi kepala dinas. Ini lain ladang, lain ilalang ini di dalamnya banyak falsafah-falsafah yang saya ambil dari alam, tak tulis, ya. Sehingga falsafah pisang sudah saya tulis, ya. Ada falsafah yang lain juga saya tulis di sini, jadi nanti bisa dibaca. Yang pertama sudah baca judul, lihat pengarangnya. Karena orang yang literasinya sudah bagus itu pasti judul bukunya hafal, pengarangnya hafal. Nah, bagaimana untuk mengetahui isi buku? Baca bagian belakangnya saja. Ning males kan? Ini kesimpulannya ada di sini nih di belakang. Kaya sama orang miskin masuk surga. Ternyata dalam hadis Rasulullah dikatakan uang miskin itu lebih cepat nanjing surganya daripada uang sugih. Bedanya 500 tahun. Tapi ada sahabat Nabi yang bertanya, iri dong, kita tukang sedekah segala macam, tapi tetap orang suwe nanjing surganya. Ternyata Rasulullah ngasih kuncinya. Entah sholat wajib zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 kali masih matur Fatihah, ngalihas tolong balen, palakina sepisan. Ternyata wong sugih nape kuatir sudah dikasih kunci sama Rasulullah, adik pengen bareng manding swargane wong miskin karo wong sugih ngamalaken niku tak sholat wajib. 2 buku lagi nggak ada yang mau nanya lagi? Wih pengen aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter yang saya hormati, ini kaitannya dengan gemar membaca Mau yang mana dulu? tentang Iqra ya Pak. Yang akan saya tanyakan, Yang kandel dia. Asing kandel lagi ke kandel. nah, Iya maksudnya sini umat. Salah baik berarti. Oke, katuran. tadi Bapak membuat buku yang judulnya Lain Alam, Lain Ilalang ya. Nah, yang saya tanyakan kenapa Bapak memilih judul itu, ya istilahnya dari alam gitu ya, bukan dari makhluk itu atau manusia, lain kepala, lain di hati. Itu mau jadi benar. Nah, itu yang harus saya sampaikan, mengapa alasan Bapak membuat judul seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca belakangnya apa tuh? Bacain, Bapak. Saya bukunya keluar. Lain Ladang, Lain Ilalang merupakan sebuah judul buku yang diambil dari salah satu tulisan yang menceritakan tentang pemaknaan pada sebuah proses kehidupan. Setiap tempat yang kita singgahi tentu memiliki sebuah peraturan atau tata kehidupan yang berbeda, baik pada ruang kerja, ruang di masyarakat, hingga pada ruang sebuah keluarga. Buku ini meneruskan tentang berbagai macam falsafah tentang kehidupan yang diambil dari beberapa contoh makhluk hidup yang mampu diaplikasikan oleh manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna.